الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والصلاة والسلام على رسول الله القائل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 10 tahun pertama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, materi yang beliau tawarkan dari sisi pengajaran adalah akidah dan pada sisi praktek adalah akhlak. Tidak bersentuhan sama sekali dengan syariat dan hukum fiqh. Belum berbicara tentang halal dan haram, kecuali larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, satu-satunya syariat yang turun adalah perintah untuk menunaikan sholat. 3 tahun sebelum hijrah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah beliau ke Madinah. Sampai di Madinah, barulah syariat-syariat itu turun satu demi satu. Tapi dari semua syariat yang turun di Madinah, yang pertama kali justru yang berbicara tentang interaksi manusia dan manusia dalam bidang ekonomi. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka yang makan riba tidak akan mampu berdiri tegak kecuali seperti orang yang kesurupan karena diganggu setan. Lagi urang itu mamong. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena mereka berkeyakinan bahwa transaksi jual beli sama saja dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini pernyataan orang-orang Arab zaman dahulu 14 abad yang silam di tahun pertama setelah Rasulullah hijrah. Terulang pernyataan sejarah itu 14 abad kemudian ketika di Aceh berlaku kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, yang menyatakan bahwa semua transaksi ekonomi di Aceh dari pemerintahan, korporasi, swasta, dan personal mesti tunduk pada syariat Islam yang bebas riba. Maka berkembanglah bank-bank syariah, dan secara khusus di Aceh tidak ada lagi bank konvensional. Bank-bank ini mereka punya peraturan. Untuk bank syariah, setiap bank syariah itu mesti ada Dewan Pengawas Syariah, DPS. DPS ini diawasi, dilantik oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. DSN ini diseleksi dari orang-orang pilihan di dalam Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia berbeda dengan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah pemerintah. Sedangkan MPU Aceh bahagian dari pemerintah. Secara struktur sudah sangat bagus bahwa ada pelanggaran-pelanggaran di dalam transaksinya,
itu bukan karena sistem, tetapi karena personal, karena individu. Di urang bank yang karena tekanan pekerjaan harus mencapai target kredit sekian ataupun target pembiayaan sekian, target harus ada uang yang terkumpul sekian. Karena tekanan-tekanan tersebut, akhirnya mereka bermain dalam tanda kutip. Dan permainan itu didukung oleh sikap masyarakat yang juga ingin bermain. Tapi sayangnya dalam transaksi keuangan yang sebenarnya melibatkan dua pihak, pembeli, penjual, pengutang, penerima utang, yang menggadaikan, yang menerima gadai dan seterusnya, ada ijab dan qabul, mujib dan qabil, tetapi cenderung yang disalahkan sebelah pihak saja. Panina bank syariahnya, saban lagi bank konvensional. Padahal kita terlibat untuk membentuk bank syariah yang tidak profesional. Kita terlibat di dalamnya. Andai kata warga masyarakatnya ikut-ikutan syariah, maka sungguh tidak ada petugas dari bank syariah yang bisa bermain. Jadi saat ucapan haba katanya kata dua bank syariah dengan bank konvensional, maka terulanglah kalimat yang sama dalam redaksi yang berbeda. Innamal bay'u mislur riba. Jual beli itu sama saja dengan riba. Bank konvensionalnya, bank syariahnya saban cik lagi bank konvensional. Na'udzubillah summa na'udzubillah, benar-benar dua perkara yang berbeda. Bahwa praktek di lapangan sama karena kita yang membentuk kesamaan tersebut. Ketidaksabaran kita untuk mengikuti proses syariah tersebut, ada verifikasi dan lain sebagainya. Itenyo kabiat samanja dengan sistem konvensional. Perle blok kereta, watejak dari rumah becak, watewo berkena Honda. Syariah tidak bisa demikian. Harus jelas transaksinya dulu. Maka ketika kenyamanan dalam ruang konvensional tersebut sudah merasuk mendarah daging, maka kita menuntut yang syariah pun harus demikian. Kita yang merusak nilai-nilai syariah. Maka ketika hari ini kita ingin hidup di ruang syariah, kita harus belajar dari konsep Rasulullah mensyariahkan Madinah. Beliau tidak mulai dari salat, beliau mulai itu dari ekonomi. Orang yang rizkinya masih rizki yang haram, mebalet-balet kalengan syubhat, cikangan harum. Bagaimana kita berharap dari orang yang makanannya haram akan mendukung pelaksanaan syariat? Dan sayangnya kita memandang rendah dan hina orang-orang yang berzina. Kita grebek orang-orang yang berbuat zina. Tapi saya belum melihat ada orang yang memandang rendah orang yang bertransaksi riba dan menggrebek transaksi riba. Nyan urang mezina kai mesom dalam hotel. Ipelit. Dan kita tidak paham bahagian mana dari syariah ini yang memberikan ruang untuk mengganggu orang dalam ruang privat. Syariat hanya mengizinkan untuk melarang kemaksiatan di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup. Maka salah satu syarat dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin, bahwa kemungkaran itu terlihat nyata di ruang terbuka tanpa harus dimata-matai. Tapi syariat Islam di Aceh dibalik. Yang mezina ada kenderaan, yang mezina babineh jalan, hantai grebek. Tapi yang kata mong lam hotel getup kemaksiatan dari pandangan manusia, gejak petugas jak grebek. Seolah-olah kita ingin sampaikan pesan kepada orang di luar Aceh, kalau kalian datang ke Aceh ingin berbuat zina, jangan masuk kamar hotel. Bak bineh jalan mentang, insya-Allah naik grebek. Nyu syariat nyo. Dan tidak ada yang meributkan pelanggaran-pelanggaran lagi nyo. Sayyidina Umar ketika memata-matai orang yang berbuat maksiat di dalam rumahnya, gejib arak. Karena gekalan basah mulut pakaian dengan arak, gepepreh oleh Sayyidina Umar bahwarah elewecut. Beliau intip dari celah jendela. Menan gekalan orang yang jeb araknya benar kasadar, langsung Sayyidina Umar terobos masuk lewat jendela. Gemat bajaro orangnya kepegah lendrop kata dalam keadaan basah tajib arak. Apa pembelaan? Bayangkan orang yang berbuat maksiat ditangkap oleh seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab.
kon lagi Umar bin Khattab, Cid Umar pucat iyo mututu di orang iyo. Tapi ketika kesadarannya kembali, dia katakan, ya Amirul Mukminin, in asaitullaha faqad akhfaitu fatubtul anah. Bila saya berbuat maksiat kepada Allah, maka kemaksiatan itu telah aku sembunyikan. Aku tidak berbuat maksiat di ruang terbuka. Saya tidak berbuat maksiat di luar rumah. Saya masuk ke dalam rumah, pintu saya tutup, jendela saya kunci. Menyalin pubut maksiat kalun betom. Dan sekarang saya taubat kepada Allah. Tapi anda yang menangkap saya sedang minum arak telah melakukan 3 pelanggaran. Bakso ni taubat. Terkejut Sayyidina Umar. Ditanya oleh Umar, apa pelanggaran saya? Yang pertama, kata orang ini, Allah katakan dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan mengintai. Be tajak lum-lum gap. Iran benarkan ni lum-lum. Nyan bakson lagi maaf. Pucat Sayyidina Umar. Lalu apa kesalahan saya yang kedua? Yang kedua diingatkan oleh Allah, idza dakhaltum buyutan fadkhulu min abwabiha. Kalau ingin masuk ke dalam rumah, masuk lewat pintunya. Iran dak tingkam tamong benar. Makin pucat Sayyidina Umar. Yang ketiga, apa lagi kesalahan saya? Allah katakan, wasallimu ala ahliha, ucapkan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Iran Nabi sallam drop laju. Nyan leheboh kesalahan watin drop len bakso lagi maaf. Bergetar badan Sayyidina Umar karena takutnya beliau terhadap dosa, dan beliau tawarkan kepada orang yang beliau tangkap ini, nepemaah desyalun lempelih kata. Bayangkan, ini syariat Islam. Tidak boleh menangkap orang yang melakukan kemaksiatan di ruang tertutup, karena tidak boleh mengintai-ngintai kesalahan. Menyertai lum-lum orang, ben anda pegah, hitanya yang awam, dum abu-abunya mentang dia desyah. Tapi pakan terjejit dang atau mimbar lagi alun tuan bau rojo. Karena desyah katanya getup oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya oleh Allah kecuali orang yang pamer. Jak pelemah-pelemah maksud. Wa minal mujaharati. Sebahagian dari bentuk pamer kemaksiatan adalah ayya'malar rajulu amalan bil laili fasatarahu Allahu alaihi. Ada seorang yang berbuat maksiat di waktu malam, Allah sembunyikan kejahatan dan maksiatnya di dalam gelapnya malam. Fayusbiha fayaqulu amiltu kadza wa kadza fil barihah. Tapi ketika waktu pagi datang menjelang, dia bercerita, tadi malam saya buat maksiat seperti ini, saya buat maksiat seperti ini. Menyobandum aib kitanya gepahah oleh Allah. Hana muti raudeng ketujut seun kupiah. Maka kita tidak disuruh untuk berburuk sangka, tapi disuruh berbaik sangka. Tapi sayangnya, orang yang mezina kita tangkap, kita grebek. Sedangkan orang yang bertransaksi riba, yang konon dosanya lebih besar daripada 36 kali orang berbuat zina, dapat sijuk lah. Merompok kucuran kredit dengan transaksi riba, umpamanya 100 juta atau 1 miliar, nyandum bahagia di orang yang merompok ribanya benar, geundang tengku, geundang abu, nelangkah rumah di malam syukuran bacut. Syukuran apa? Syukuran merompok riba. Nyantam doa megetah lah. Bermudah rezeki, berselamat, iman panjang umur. Pekan hanti gagal tajak mendoa bahawa orang berzina. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka pernyataan panena bank konvensional non bank syariahnya sabancit. Muwa bak kalimat je. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam diskusi dengan kawan-kawan pelaku ekonomi syariah, saya katakan, kalau masyarakat menuntut bank-bank syariah itu harus berbiaya murah, sangat memungkinkan. Tapi syaratnya yang syariah bukan hanya bank. Masyarakatnya juga ikut syariah. Jujur ketika berutang, bayar tepat waktu, hanahe badaya tunggai. Tapi kenapa biaya menjadi mahal? Karena kepercayaan itu hampir tidak ditepati. Maka bank sesuatu yang sudah sangat syariah.
tetapi dia hidup di dalam ekosistem yang tidak syariah. Segala sesuatu yang hidup di luar ekosistem akan berbiaya mahal. Lebegah contoh, rimung hidup dalam geli, hana perlu belanja. Sehat rimung, tapi waktu rimung terbit dari dalam geli terpuduk berkebun binatang, perlu belanja. Andai kata bank syariah hidup di tengah masyarakat yang bersyariah, maka hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan kecuali sebatas utang yang kita ambil. Tapi karena bank syariah hidup di tengah masyarakat yang benar-benar tidak bersyariah, maka berbiaya besarlah bank tersebut. Kesalahan ada pada kita. Tapi sayangnya, dakwah tentang ekonomi syariah hanya menyasar kepada pihak bank. Panena bank yang melimong hana syariah. Jehpat yang urang pegalau umong gecok labat sampai kaya geik haji hantam terpegahnya hana syariah. Jehpat urang yang terima gala motor gop lupa sewa motor sampai kaya ke hana terpegah hana syariah. Tok yang hana syariah bank bagai. Maka ketika Rasulullah ingin memperbaiki umat ini, beliau memulai dari sesuatu yang sangat substansi. Rizki mereka harus rizki yang halal, agar makanan yang mereka konsumsi makanan yang halal. Makanan-makanan yang halal menciptakan infrastruktur yang halal di dalam tubuh, berat untuk melakukan maksiat. Tapi makanan-makanan yang haram menciptakan infrastruktur haram di dalam tubuh, menyebabkan mudah untuk melakukan pekerjaan haram dan sulit untuk berbuat taat. Maka menyobrat tabedah sebuah tan ibadat, cipiki makanan yang terpejuh nahalu. Menyobrat batapubut ibadah puasa, cipiki makanan wati temuan buka puasa dan wati terpejuh busahu nahalu. Tapi halal tidak lagi menjadi perhatian bagi umat Islam. Yang penting le betat harum. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan seperti ini, ketika umat Islam dituntut oleh Allah bukan saja meninggalkan yang haram, bahkan yang halal harus kita tinggalkan. Beruh di rumah atau tamugo kerau lam umong pusaka urang cik yang geterimong dari urang cik dari urang cik dari urang cik kaya. Ngon irauh rau hana tapupah ba urang lain tagiling kerau. Tapua rumah itagun lepu rumah rau dalam kanat rau listrik tabayu kerau. Gehidang cot urau bulan puasa. Getamlah Allah baik. Kita patuh selama bulan Ramadan, jangankan yang haram, yang halal kita tinggalkan. Tapi kenapa ketika Ramadan berlalu, bahkan sebelum Ramadan berlalu, siang hari bulan Ramadan berlalu, kita sudah tidak peduli dari mana sumber makanan yang kita konsumsi. Natam tatanya wate pajuh undangan buka puasa, so yang undang pandai belanja. Nya kau kena undangan bawa orang kayanya cik lambung-lambung piah pajan cik lau. Hana masalah undangan bawa orang kaya, cik tanya orang kayanya pandai belanja. Rezeki yang halu atau toke sabu-sabu. Bagaimana kita akan berharap syariat ini tegak bila ekonominya tidak ditopang oleh transaksi yang halal? Maka hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itulah Rasulullah menekankan bahwa konsep di dalam Islam ini bukan tentang ibadat lebih dahulu, tetapi tentang akhlak lebih dahulu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang paling rajin salat, bukan yang paling disiplin salat di awal waktu. Mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang paling rajin puasa fardu dan puasa sunat. Mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang sering berangkat haji dan pulang pergi berangkat umrah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Maka baik terfikir kitanya pula pingkui dalam masjid cek canggih temahyang tapi lebih hebat daripada orang yang jepat di luar. Baik terfikir kitanya yang tarawih hana pritip malam 20 rakaat lebih hebat daripada orang yang hantam jauh masjid. Kita tidak pernah tahu ibadat apa yang sedang mereka rahasiakan. Betapa banyak anak-anak muda yang tidak datang ke masjid untuk salat, ternyata mereka punya tanggungjawab orang tua, ayah dan ibu yang perlu biaya untuk berobat.
Tapi bagainya menyakan tarawih di syarayut. Kenapa kita tidak berbaik sangka? Kenapa kita tidak berhusnudzan? Maka mukmin yang paling sempurna iman adalah yang paling bagus akhlak. Wa khiyarukum, dan orang yang paling baik di antara kalian, khiyarukum linisaihim, adalah yang paling baik untuk para wanitanya, istrinya, putrinya, ibunya, saudarinya, keponakannya yang perempuan, dan termasuk orang-orang perempuan di lingkungan kerjanya. Tapi syariat Islam di Aceh tidak membedakan perlakuan terhadap pegawai perempuan dan pegawai laki-laki. Yang pegawai agam tamung kantor polapan, yang inong polapan. Yang agam tebit polimong, yang inong polimong. Medih dengan leg spesialis syariat Islam di Aceh. Harusnya pemimpin-pemimpin di Aceh, dari gubernur, bupati dan wali kota harus punya kreativitas. Karena kami bersyariat Islam, kami ingin tunjukkan bagaimana memuliakan perempuan. Tamung kantor bah telat tijum, wah bahawai tijum. Kanji tak fikir mana? Agar suami istri yang pasangan pegawai negeri merasakan kebahagiaan. Lako tebit dari rumah, gintat le rumah teruk bak pintu. Wate gewa lako rumah dari kantu, karena rumah gepreh bak pintu. Karena lako dengan rumah mutiga tebit tamung kantu, maka hana yang tak, hana yang preh. Maka nasib para suami di Aceh lagi jai langkung tu. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Hana ke metirau yang temikir kan? Kajit di pemerintah hana fikir. Di gurai-gurai katanya yang duduk pak MPU hanya kejok sarannya. Pak Gubernur, Pak Upati, Pak Wali, nyo tanyo Aceh leg spesialis. Bermeyum urinang dalam pandangan orang Islam di Aceh. Bohyum urinang dalam pandangan pegawai di Aceh. Biarlah mereka masuk telat 1 jam karena harus membereskan suami dan anak-anaknya. Dan izinkan mereka pulang lebih cepat 1 jam untuk mempersiapkan kepulangan suami dan mempedulikan anak-anaknya. Maka rusaklah rumah tangga di Aceh karena para pemimpinnya, mulai dari pemimpin formal sampai pemimpin agama, tidak peduli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, menyahai tapi kile ke Indonesia nyo kai pulau, kai bu harga NKRI harga mati. Menyekai gantung yum yang tengah pulau malah hana legut lam. Nanggro yang galak Bandung harga mati, NKRI harga mati. Berusaha wate vaksinasi harga mati. Enggak divaksin bisa mati, sudah divaksin mati juga. Wah. Bandung harga mati, hana lebih-lebih kurang dia. Padahal Nabi pegah, Rasulullah paling senang kepada orang yang murah pada saat menawar. Bila ke kurang tapi kurang jo. Atai berugo jo. Andai kata semua orang berbuat demikian, maka sungguh sangat indah Islam yang kita praktekkan di Aceh ini. Maka mudah-mudahan ada para pemimpin yang mendengarkan khutbah Jumat hari ini dan tergerak untuk melakukan modifikasi. Bitnyo, getanya ka berlaku zalim terhadap orang inang di dalam Islam. Bitnyo, getanya hanali mempersiapkan keluarga itu menjadi rumah tangga. Dan bitnyo, getanya hanata persiapkan le orang inang untuk jet kemak dalam rumah. Padahal dalam Islam diajarkan al-ummu hiyal madrasatu in a'dattaha a'datta jailan tayyibal a'raqi. Ibu adalah guru yang sebenarnya. Bila kalian persiapkan seorang ibu, sungguh kalian telah persiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Negeri-negeri yang maju, mereka berpikir mempersiapkan wanita menjadi ibu. Tapi di Indonesia dan di Aceh, para wanita dipersiapkan untuk menjadi babu. Atai kacarong jak tikula manyang tu je pegawai. Habis bahagia orang cik. Hana yang fikir anak inang tak perlu bejit ke mak, siap mendidik anak dan siap untuk mengurus suami. Oh kajik pegawai hai tu timbang leko, icok leko legok bengeh tu. Oh kajik pegawai hai tu timbang anak, celaka anak bengeh tu. Padahal kita tidak pernah mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang ibu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikian barangkali sekedar khutbah untuk saling mengingatkan pada hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.